Oke. Oke, teman-teman, kita lanjutkan materi TOEFL kita. Jadi hari ini kita lanjut ke listening ya. Karena struktur kita sudah selesai, teman-teman. Dan hari ini kita akan kenalan dengan listening yang bagian pertama atau part A ya. Jadi di listening itu atau lebih lengkap namanya adalah listening comprehension ya. Teman-teman nanti akan diminta memahami bahasa Inggris dalam konteks eh, maksudnya memahami bahasa Inggris dari apa yang teman-teman dengar seperti itu. Nah, jumlah soalnya di listening nanti ada 50 pertanyaan yang dibagi ke dalam 3 bagian ya, teman-teman, yaitu bagian pertama atau part A namanya short conversations atau percakapan pendek. Kemudian part B namanya long conversations, percakapan panjang, dan part C namanya long talks atau pembicaraan panjang seperti itu. Nah, nanti di setiap soal atau untuk menjawab soalnya atau menentukan jawabannya, teman-teman nanti hanya memiliki waktu 12 detik. Ya, di setiap soal, di semua soal listening ya, teman-teman. Yang mana kalau teman-teman nanti eh, apa namanya? Latihan itu kurang atau sedikit sekali latihan, 12 detik nanti akan terasa sangat cepat. Tapi kalau teman-teman udah terbiasa melatih yang namanya rekognisi, kemampuan teman-teman mengenali apa yang diucapkan dalam bahasa Inggris dalam kalimat utuh ya, bukan kata per kata. Nah, itu nanti akan memudahkan teman-teman mengerjakan listening ini. Oke? Nah, hari ini kita fokus dulu dengan listening yang bagian pertama atau part A atau namanya adalah short conversations atau percakapan pendek. Nah, listening part A ini paling banyak ya, teman-teman. Jadi dari 50 pertanyaan, listening part A ini ada 30 pertanyaan. Seperti itu. Nah, nanti di setiap nomornya teman-teman akan mendengarkan dua orang, si A dan si B ya. Nanti si A ngomong apa, dijawab sama si B, kemudian diikuti pertanyaan yang sebenarnya teman-teman umumnya pertanyaannya itu tidak ditulis di lembar soal. Nah, tapi akhir-akhir ini ketika saya tes di listening ini teman-teman dimudahkan karena soalnya itu ditulis, teman-teman. Nah, tapi untuk jaga-jaga anggap aja kalau soalnya tidak ditulis gitu ya. Karena takutnya kalau kita anggap soalnya ditulis, ketika teman-teman nanti tes ternyata dapat yang soalnya tidak ditulis, nanti panik takutnya seperti itu. Tapi kalau teman-teman dapatnya nanti ternyata yang soalnya ada tertulis, nah itu nanti berarti teman-teman lebih enak gitu ya, karena bisa menjawab tanpa harus mendengarkan dulu apa yang ditanyakan seperti itu. Nah, nanti si A, si pembicara A itu adalah yang lead, teman-teman. Lead itu mengarahkan pembicaraannya kemana atau mengawali lah, bisa dibilang seperti itu. Jadi dia punya maksud, ya. Nah, tapi nanti yang menentukan apakah si B. Maksud saya yang menentukan nanti adalah si B. Apakah si A itu, misalnya si A mengundang si B untuk kemana gitu ya. Nah, apakah si B mau atau tidak nanti tergantung si pembicara yang kedua. Jadi teman-teman harus fokus terutama pada pembicara kedua, tapi jangan ketinggalan sama pembicara pertama ya, karena biasanya pembicara kedua atau si B itu menjawabnya menggunakan idiom, teman-teman, atau ungkapan yang kita tidak bisa artikan kata per kata. Contoh ya, misalnya teman saya ngajak saya makan, bro ayo makan, terus saya bilang, aduh perutku mau meledak. Nah, itu bukan berarti perutnya benar-benar mau meledak, teman-teman. Ya, jadi untuk mengetahui arti dari aduh perutku mau meledak, itu harus kita sambungkan dengan yang diucapkan sebelumnya. Nah, karena sebelumnya tadi ngajak saya makan, maksudnya perut mau meledak itu maksudnya sudah kenyang banget. Ya, berarti dia menolak ajakan si yang ngajak tadi, seperti itu. Oke, nah itu yang saya maksud si B biasanya menggunakan idiom, jadi nggak bisa langsung kita artikan apa yang diucapkan. Seperti itu harus kita sambungkan sama yang diucapkan si A. Oke. Nah, kemudian hati-hati dengan distractors atau pengecoh yang ada di pilihan ganda, teman-teman. Nah, pengecoh atau distractor di sini yang saya maksud adalah kadang satu kata atau dua kata yang teman-teman dengar diucapkan oleh si B itu biasanya nanti dimasukkan ke salah satu pilihan A, B, C, D. Satu kata atau dua kata tersebut. Ya. Nah, tapi biasanya pilihan A, B, C, D yang mengandung satu kata atau dua kata yang diucapkan sama si B tadi, itu malah biasanya salah, teman-teman. Karena ceritanya udah dirubah. Seperti itu. Nah, sedangkan biasanya untuk part A ini, jawaban yang benar itu justru kita tidak dengar satu kata pun yang diucapkan sama si B, tapi intinya sama.
Jadi menggunakan sinonim, pilihan ABCD-nya itu menggunakan sinonim atau paraphrase. Sinonim itu persamaan kata, paraphrase itu menceritakan kembali yang diucapkan dengan kata-kata yang berbeda. Seperti itu, ya. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai listening yang bagian pertama. Mungkin sebelum kita latihan, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya, teman-teman? Baik, kalau nggak ada, saya mute dulu supaya untuk kondusif ketika teman-teman latihan nanti. Seperti biasa, jangan takut salah dulu ya, teman-teman coba dulu. Silahkan, teman-teman. Number 1. Would you like to go to the movies with Lois and me on Friday? I wish I could, but I'm having dinner at my brother's. What will the woman do on Friday? Oke, yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban Charlie dan saya lihat semuanya menjawab Charlie ya. Baik, mari kita cek bersama. Kita dengarkan kembali dengan skripnya ya, teman-teman. Silahkan. Number 1. Would you like to go to the movies with Lois and me on Friday? I wish I could, but I'm having dinner at my brother's. What will the woman do on Friday? Nah, itu tadi teman-teman. Jadi si cowok dia ngajak si cewek ya, dia bilang, "Would you like to go to the movies with Lois and me on Friday?" Maukah kamu pergi ke bioskop bersama Lois dan aku hari Jumat nanti? Kemudian si cewek menjawab, "I wish I could." Aku harap aku bisa. Nah, but I'm having a dinner at my brother's. Tapi aku punya janji mau makan malam di tempat saudara laki-lakiku. Berarti dia nggak bisa teman-teman untuk ikut ke bioskop. Ya, jadi jawabannya betul, yaitu yang Charlie. Jadi eat at her brother's. Jadi makan malam di tempat saudara laki-lakinya. Nice. Lanjut ke number 2. Silahkan teman-teman. Number 2. Need a hand with those boxes? That's okay, I can manage. They're empty. What does the woman mean? Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat sedapatnya teman-teman dulu ya. Dan saya lihat semuanya menjawab Charlie. Mari kita buktikan ya. Number 2. Need a hand with those boxes? That's okay, I can manage. They're empty. What does the woman mean? Oke, thumbs up. Maksud saya itu tadi deh teman-teman. Jadi si cowok dia menawarkan bantuan. Dia bilang, "Do you need a hand with those boxes?" Nah, do you need a hand itu idiom ya teman-teman. Bukan artinya benar-benar apakah kamu butuh tangan lagi gitu ya. Maksudnya apakah kamu butuh bantuan dengan kotak-kotak itu? Nah, kemudian si cewek bilang, "That's okay, I can manage. They're empty." Nggak apa-apa, aku bisa sendiri. Mereka kosong. Maksudnya kotak-kotaknya itu nggak ada isinya. Jadi ringan, nggak butuh bantuan gitu ya. What does the woman mean? Apa yang dimaksud sama si cewek? Ya, that's right. Jawabannya adalah yang Charlie. The woman does not need any help. Si cewek tidak membutuhkan bantuan apapun. Nice. Lanjut ke number 3, teman-teman. Silahkan. Number 3. Do you want the windows open or closed? I almost always prefer fresh air, if possible. What does the man imply? Well, thumbs up. And I see that everybody picks alpha. Semuanya memilih alpha ya. Oke, let's do it together. Kita cek lagi, teman-teman. Number 3. Do you want the windows open or closed? I almost always prefer fresh air, if possible. What does the man imply? Nah, itu tadi. Jadi si cewek dia menawarkan gitu ya. Do you want the windows open or closed? Mau jendelanya terbuka atau tertutup? Kemudian si cowok bilang, I almost always prefer fresh air if possible. Saya hampir selalu lebih suka udara segar kalau boleh. Nah, berarti maksudnya si cowok itu pengen agar jendelanya dibuka aja supaya angin segar masuk ya. So the right answer is alpha. Good job guys. He'd like to have the windows open. Dia ingin jendelanya terbuka. Nice. Next number 4. Silahkan teman-teman. Number 4. Hello, this is Mark Smith. I'm calling to see if my blood test results are in.
Dr. Miller just sent them to the lab last night, so the earliest they could be back is tomorrow. What does the woman mean? Alright, thumbs over. And everybody picks alpha, right? Semuanya menjawab alpha. Mari kita cek bareng, teman-teman. Number 4. Hello, this is Mark Smith. I'm calling to see if my blood test results are in. Dr. Miller just sent them to the lab last night, so the earliest they could be back is tomorrow. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok dia bilang, halo, ini Mark Smith. Aku menelpon untuk mencari tahu apakah hasil dari uji darah atau tes darahku sudah ada, gitu ya. Kemudian si cewek menjawab, Dr. Miller baru mengirimnya ke lab tadi malam. Jadi waktu tercepat hasil tes darahnya itu keluar itu adalah besok. Nah, jadi jawaban yang paling tepat, yeah, that's right, yang alpha ya. The results might be ready tomorrow. Hasilnya mungkin akan siap besok. Like that. Good job. Next, number 5, guys. Silahkan. Number 5. I need to talk to someone who knows a lot about Portland. Someone said you lived there. Oh, but I was really young at the time. What does the woman imply? Oke, thumbs up. Dan saya lihat semuanya menjawab alpha, right? Kita cek bareng ya, teman-teman. Silahkan. Number 5. I need to talk to someone who knows a lot about Portland. Someone said you lived there. Oh, but I was really young at the time. What does the woman imply? That's it. Jadi dikatakan ya sama si cowok kalau I need to talk to someone who knows a lot about Portland. Saya perlu ngomong ke seseorang yang tahu banyak tentang Portland. Nah, terus dia bilang, aku dengar kamu dulu tinggal di sana. Nah, kemudian si cewek menjawab, oh, but I was really young at the time. Tapi aku benar-benar masih kecil pada waktu itu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat, berarti sekarang dia udah gede, udah lama intinya gitu ya. Itu udah lama banget kayak gitu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alpha. Nice. She doesn't remember much about Portland. Jadi si cewek itu nggak banyak yang diingat sama si cewek tentang Portland karena waktu itu dia masih kecil waktu tinggal di sana. Oke, good job guys. Lanjut ke number 6. Silahkan. Number 6. Do you have to play that music so loud? I've got a test tomorrow. Sorry, I didn't realize you were studying. What will the woman probably do? Oke, time's up. Dan saya lihat semuanya menjawab alpha. Kita cek teman-teman. Number 6. Do you have to play that music so loud? I've got a test tomorrow. Sorry, I didn't realize you were studying. What will the woman probably do? Nah, jadi si cowok dia kesal ya. Dia bilang, do you have to play the music so loud? Haruskah kamu memainkan musiknya sangat kencang? I've got a test tomorrow. Saya ada tes besok. Kemudian si cewek bilang, sorry, I didn't realize you're studying. Maaf, aku nggak tahu kalau kamu tadi lagi belajar. Nah, terus pertanyaannya, apa yang kemungkinan akan dilakukan sama si cewek? Tentu saja si cewek pasti akan mengecilkan suara musiknya ya. And the answer is alpha. Good job guys. Turn down the volume. Nice. Next, number 7. Silakan. Number 7. Pam, I don't understand the problem. You've known for months this report was due today. I know, but I'm afraid I need another few days. The data was harder to interpret than I thought it would be. What does the woman mean? Oke, thumbs over. And everybody picks Charlie ya. Mari kita cek teman-teman. Number 7. Pam, I don't understand the problem. You've known for months this report was due today. I know, but I'm afraid I need another few days.
The data was harder to interpret than I thought it would be. What does the woman mean? Oke, itu tadi. Jadi si cowok dia bilang ya, Pam, aku nggak tahu masalahnya. Kamu tahu kan kalau laporan ini tuh eh, paling lambat dikumpulkan hari ini. Kemudian si cewek menjawab, aku tahu, tapi aku khawatir kalau aku bakal butuh beberapa hari lagi. Datanya itu ternyata lebih sulit untuk diinterpretasikan atau dijabarkan gitu ya, daripada yang sebelumnya aku pikirkan. Nah, berarti jawabannya, what does the woman mean? Apa yang dimaksud sama si cewek? Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alfa bukan ya, karena si cewek bukan lupa, dia bilang di awal I know, aku tahu. Berarti sebenarnya dia tahu kalau hari ini tuh paling lambat. Berarti alfa bukan. Jawabannya adalah yang Charlie. That's right. She needs more time to finish the report. Jadi si cewek perlu waktu lebih untuk menyelesaikan laporannya. Good job guys. Lanjut ke number 8 ya, silakan. Number 8. So, how are you getting along with Debbie's cat? Well, she never comes when I call her, she spills her food, and she sheds all over the place. I can't wait till Debbie gets back. What does the man imply? Oke, thumbs up. And I see that everybody picks alpha. Semuanya menjawab alpha ya. Mari kita cek teman-teman. Number 8. So, how are you getting along with Debbie's cat? Well, she never comes when I call her, she spills her food, and she sheds all over the place. I can't wait till Debbie gets back. What does the man imply? Nah, itu tadi ya. Jadi si cewek bertanya, jadi gimana nih sama kucingnya si Debbie gitu ya. Kemudian si cowok menjawab, jadi kucingnya si Debbie itu nggak pernah datang. Jadi di sini maksudnya kucingnya si Debbie ya, teman-teman, bukan si Debbie. Jadi kucingnya si Debbie itu nggak pernah datang ketika aku memanggilnya. Nah, kucingnya si Debbie itu selalu menumpahkan makanannya dan dia sheds itu kemungkinan ya, teman-teman, dia punya dua arti sebenarnya. Bisa merontokkan bulu di mana-mana, juga bisa artinya buang kotoran. Jadi maksudnya she sheds all over the place itu bisa diartikan bulunya itu di mana-mana atau dia buang kotoran di mana-mana. Kemudian si cowok bilang, I can't wait till Debbie gets back. Aku nggak sabar sampai Debbie kembali. Artinya si cowok ini nggak tahan ya teman-teman dengan kucingnya si Debbie seperti itu. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang alpha ya. The cat is a lot of trouble. Jadi kucingnya itu benar-benar bermasalah, gitu ya. Kalau yang Charlie, he doesn't get along with Debbie. Si cowok itu tidak akrab dengan Debbie atau tidak berbaur dengan baik dengan Debbie. Bukan ya, karena yang ditanyakan atau yang mereka omongin bukan tentang Debbie-nya, tapi tentang Debbie's cat atau kucingnya Debbie, seperti itu. Jadi jawabannya yang tepat adalah alpha. Lanjut ke number 9, silakan teman-teman dicoba dulu ya. Number 9. This crazy bus schedule has got me completely frustrated. I can't for the life of me figure out when my bus to Cleveland leaves. Why don't you just go up to the ticket window and ask? What does the woman suggest the man do? Oke, thumbs up. Dan saya lihat semuanya menjawab Charlie ya. Kita cek bersama, teman-teman. Number 9. This crazy bus schedule has got me completely frustrated. I can't for the life of me figure out when my bus to Cleveland leaves. Why don't you just go up to the ticket window and ask? What does the woman suggest the man do? Oke, jadi si cowok dia frustasi ya. Dia bilang, this crazy bus schedule has got me completely frustrated. Jadi jadwal bis gila ini benar-benar membuatku frustasi. Aku nggak bisa mencari tahu, aku nggak tahu gitu ya maksudnya. Aku nggak bisa tahu kapan bisku ke Cleveland itu berangkat. Jadi si cowok ini udah duduk di bis dari tadi tapi nggak berangkat ke Cleveland gitu ya. Kemudian si cewek bilang, why don't you just go up to the ticket window and ask? Kenapa nggak kamu mencoba meraih gitu ya jendela tiket atau loket tiket gitu ya dan bertanya. Nah, pertanyaannya, what does the woman suggest the man do? Apa yang si cewek sarankan yang dilakukan oleh si cowok? Nah, jadi yang bertanya ke loket
tiket tadi ya. Jawabannya berarti yang tepat adalah yang Charlie. That's right. Ask for information about the departure time. Jadi mencari tahu atau minta informasi tentang waktu keberangkatan seperti itu. Ya, jawabannya Charlie. Next, number 10. Silakan teman-teman. Number 10. I bought this fish to cook for my dinner tonight, but it doesn't look all that fresh to me now. Would you say it's still all right to eat? Let's take a look. Oh, if I were you, I wouldn't even think of it. What does the woman mean? Oke, thumbs up. Dan saya lihat ada jawaban Bravo dan juga Charlie. Mari kita cek bersama ya, teman-teman. Kita dengarkan dulu. Number 10. I bought this fish to cook for my dinner tonight, but it doesn't look all that fresh to me now. Would you say it's still all right to eat? Let's take a look. Oh, if I were you, I wouldn't even think of it. What does the woman mean? Nah, itu tadi ya. Jadi si cowok dia bilang, aku tadi membeli ikan ini untuk dimasak untuk menu makan malam hari ini. Tapi sekarang sudah terlihat sepertinya tidak segar lagi buatku. Menurutmu, apakah aman kalau apakah masih baik-baik aja atau masih nggak apa-apa kalau dimakan? Kemudian si cewek bilang, mari kita lihat. Oh, saya tidak akan, sorry. Oh, jika saya adalah kamu, saya bahkan tidak akan saya bahkan tidak akan terfikir itu. Jadi maksudnya dia tidak akan mencoba-coba untuk memakannya gitu ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang Bravo, teman-teman. The man shouldn't eat the fish. Jadi si cowok tidak boleh memakan ikan itu karena menurut si cewek itu udah nggak aman untuk dimakan. Seperti itu ya. Jawabannya Bravo. Lanjut ke number 11. Silakan teman-teman, dicoba dulu. Number 11. Would you like to go with me to the airport to pick up Frank? I'd like to, but I have class till 2. And I know Frank's decided to take the early flight. What does the woman imply? Well, thumbs up. Ada jawaban alpha dan saya lihat semuanya menjawab alpha ya sepertinya. Mari kita cek bareng teman-teman. Number 11. Would you like to go with me to the airport to pick up Frank? I'd like to, but I have class till 2. And I know Frank's decided to take the early flight. What does the woman imply? Nah itu tadi, jadi si cowok dia bilang, maukah kamu pergi bersamaku ke bandara untuk menjemput Frank? Kemudian si cewek bilang, sebenarnya saya mau-mau aja, tapi aku ada kelas sampai jam 2 dan saya tahu kalau Frank itu memutuskan untuk mengambil penerbangan pagi hari atau penerbangan awal gitu ya. Nah kemudian apa yang dimaksud sama si cewek? Nah si cewek nggak bisa ikut gitu ya. Berarti jawabannya betul yaitu yang alpha. She won't be able to go with the man. Si cewek tidak akan mampu atau tidak akan bisa ikut sama si cowok karena si cewek ada kelas sampai jam 2 seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke number 12, silakan. Number 12. Did you catch our very own Professor Stiller on TV last night? I almost missed it, but my mother just happened to be watching at home and gave me a call. What does the man mean? Oke, thumbs up. Dan saya lihat semuanya menjawab bravo, teman-teman. Mari kita buktikan ya. Number 12. Did you catch our very own Professor Stiller on TV last night? I almost missed it, but my mother just happened to be watching at home and gave me a call. What does the man mean? Nah, jadi si cewek bertanya, apakah kamu sempat melihat profesor kesayangan kita gitu ya maksudnya, yaitu Profesor Stiller di TV tadi malam. Kemudian si cowok menjawab, aku hampir aja melewatkannya. Tapi ibuku kebetulan sedang menonton di rumah dan menelponku. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang bravo ya, teman-teman. His mother told him his professor was on television. Jadi ibunya itu memberitahunya kalau profesornya itu lagi di TV, lagi muncul di TV seperti itu. Ya, jawabannya bravo. Nice. Lanjut ke number 13. Silakan.
Number 13. These summer days are getting to be more than I can take. It was even too hot to go to the pool yesterday. Hold on. According to the weather report, we should have some relief by the end of the week. What does the man mean? Alright, thumbs up. Ada jawaban Bravo dan juga Delta. Mari kita cek ya, teman-teman. Kita dengarkan dulu. Number 13. These summer days are getting to be more than I can take. It was even too hot to go to the pool yesterday. Hold on. According to the weather report, we should have some relief by the end of the week. What does the man mean? Nah, itu tadi ya. Jadi si cewek dia kayak mengeluh gitu, teman-teman. Dia bilang, hari-hari musim panas ini itu semakin menjadi-jadi gitu ya. Melebihi yang bisa aku tahan gitu. Intinya si cewek ini udah nggak tahan gitu. Ini bahkan terlalu panas untuk pergi ke kolam renang kemarin. Nah, kemudian si cowok bilang, hold on, bersabarlah atau tahan dulu, bertahanlah. Berdasarkan laporan cuaca, kita mungkin gitu ya, kita kemungkinan akan memiliki peredaan. Maksudnya di sini cuacanya bakal mereda maksudnya ya, sebelum akhir minggu ini. Nah, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang Bravo ya. The weather will cool down soon. Cuacanya itu bakal mendingin segera. Jadi disuruh sabar dulu si cewek oleh si cowok tadi. Seperti tadi kata hold on, seperti we should have some relief by the end of the week. Relief di situ artinya reda gitu ya. Maksudnya cuacanya bakal mereda. Oke, lanjut lagi ke number 14. Silakan teman-teman. Number 14. My roommate and I have decided to do our own cooking next semester. Then I hope you'll have a lighter schedule than this term. What problem does the woman think the man may have? Oke, thumbs up. Mungkin ada yang sudah menemukan jawabannya. Ya, ada jawaban Alfa. Mari kita cek ya, teman-teman. Kita dengarkan dulu. Number 14. My roommate and I have decided to do our own cooking next semester. Then I hope you'll have a lighter schedule than this term. What problem does the woman think the man may have? Nah, ini mungkin bisa jadi tips ya, teman-teman. Kalau teman-teman mendengarkan ada kata schedule, biasanya percakapan itu bisa dibilang kemungkinan besar ya, percakapan itu ngomongin tentang sesuatu yang berhubungan dengan waktu. Nah, di pilihan ganda yang ada hubungan dengan waktu itu cuma di satu pilihan. Atau kita artikan ya. Yang si cowok dia cerita kalau my roommate and I have decided to do our own cooking next semester. Jadi teman sekamarku dan aku sudah memutuskan kalau kita akan memasak sendiri semester depan. Nah, si cewek menjawab, then I hope you'll have a lighter schedule than this term. Jadi kalau gitu aku harap atau semoga gitu ya, kalian akan memiliki jadwal yang lebih ringan atau lebih longgar gitu ya daripada semester ini. Nah, di situ ada jadwal yang lebih longgar, berarti ngomongin tentang masalah waktu ya. Nah, di pilihan ganda yang ngomongin masalah waktu cuma satu, yaitu yang alfa, dan memang jawabannya yang alfa, teman-teman. He may not have enough time to cook. Jadi pertanyaannya adalah, masalah apa yang si cewek pikirkan yang akan dimiliki oleh si cowok semester depan. Nah, karena didoakan kalau jadwalnya itu lebih ringan, berarti si cewek ini merasa kemungkinan si cowok bakal punya jadwal yang padat gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang alfa. Si cowok mungkin tidak akan punya waktu untuk memasak seperti itu. Oke, lanjut ke number 15. Silakan teman-teman. Number 15. Come on, we're almost there. I'll race you to the top of the hill. I'm so out of shape, I might have to crawl the rest of the way. What can be inferred about the man? Oke, thumbs up. Dan saya lihat semuanya menjawab Charlie ya, teman-teman. Mari kita buktikan, kita dengarkan kembali. Number 15. Come on, we're almost there. I'll race you to the top of the hill. I'm so out of shape, I might have to crawl the rest of the way. What can be inferred about the man?
Nah, jadi si cewek bilang, "Ayolah, kita mau sampai nih. Aku bakal menantangmu untuk balapan," gitu ya. Sampai puncak bukit itu. Nah, kemudian si cowok bilang, I'm so out of shape." Jadi out of shape itu artinya, udah babak belur ya, teman-teman. Maksudnya nggak berbentuk. Maksudnya nggak berbentuk itu ya berarti udah capek banget, udah nggak fit gitu ya. Jadi, aku udah nggak kuat lagi. Aku mungkin bakal, crawl itu merangkak. Jadi aku bakal berjalan merangkak untuk, sisa perjalanan. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alpha. That's right. He is tired. Jadi si cowok itu capek gitu ya, teman. Oke, lanjut lagi ke number 16, silakan. Number 16. Yes, hello. This is Robert White calling. Could Dr. Jones see me on Tuesday morning instead of Thursday afternoon? Tuesday morning? Let's see. Is that the only other time you could come? What does the woman imply? Oke, waktu habis dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab bravo ya. Kita cek teman-teman. Number 16. Yes, hello. This is Robert White calling. Could Dr. Jones see me on Tuesday morning instead of Thursday afternoon? Tuesday morning? Let's see. Is that the only other time you could come? What does the woman imply? Oke, jadi si cowok dia, bilang, "Ya, halo, ini Robert White yang sedang menelpon. Bisakah Dr. Jones menemui saya di hari Selasa pagi, sebagai ganti dari Kamis siang atau daripada Kamis siang," gitu ya. Kemudian si cewek menjawab, "Selasa pagi, mari kita lihat. Itukah satu-satunya waktu yang lain yang kamu bisa datangi?" Gitu ya. Nah, berarti si cewek ini bilang kalau Tuesday morning itu dokternya nggak bisa. Maksudnya nggak bisa diajak ketemuan ya. Makanya si ceweknya atau si B tadi bertanya lagi, "Selain hari Selasa, pagi, hari apa lagi?" Gitu ya. Jadi jawabannya yang paling tepat hari Selasa pagi dokter itu nggak bisa ditemui. Jadi jawabannya adalah yang bravo. The doctor is busy on Tuesday morning. That's right, guys. Oke, lanjut lagi ke number 17, silahkan. Number 17. I really need to make some extra money. I've practically spent my entire budget for the semester. You should check out the new cafeteria. I think there are a few openings left in the evening. What does the woman suggest the man do? Oke, waktu habis dan saya lihat semuanya menjawab delta ya. Mari kita cek teman-teman. Number 17. I really need to make some extra money. I've practically spent my entire budget for the semester. You should check out the new cafeteria. I think there are a few openings left in the evening. What does the woman suggest the man do? Nah, itu tadi. Jadi si cowok dia bilang, "Aku benar-benar perlu mencari uang tambahan," gitu ya. "Aku benar-benar sudah menghabiskan seluruh anggaran semester ini," gitu. Atau seluruh uangku untuk semester ini, membayar semester ini gitu. Kemudian si cewek bilang, "Kamu sebaiknya, melihat atau mengecek gitu ya, kafetaria yang baru itu. Saya rasa ada beberapa lowongan kosong, yang tersisa atau untuk, eee, sore hari atau malam gitu ya, petang seperti itu." Nah, berarti yang disarankan si cewek ke cowok adalah, ngecek kafetaria yang baru untuk mendapatkan pekerjaan di sana maksudnya ya. Jadi jawaban yang tepat adalah delta, that's right. Try to get a job at the cafeteria. Nice. Lanjut ke number 18, silakan. Number 18. These long drives always wear me out. Instead of just stopping at a fast food place, why don't we take some time out for a nice lunch? That's a great idea. It'll make the trip a bit longer, but at least we'll be refreshed when we get there. What will the speakers probably do? Oke, thumbs up. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat semuanya menjawab delta. Mari kita cek teman-teman. Kita dengarkan kembali dengan skripnya ya. Silakan. Number 18. These long drives always wear me out. Instead of just stopping at a fast food place, why don't we take some time out for a nice lunch? That's a great idea.
It'll make the trip a bit longer, but at least we'll be refreshed when we get there. What will the speakers probably do? Nah, itu tadi jadi si cowok dia bilang kalau perjalanan mobil ini, perjalanan mobil panjang ini, maksudnya perjalanan panjang menggunakan mobil ini selalu membuatku sangat lelah atau sangat membuatku sangat capek gitu ya. Daripada kita berhenti di tempat makanan cepat saji sebentar-sebentar, kenapa nggak kita sempatkan waktu untuk makan siang yang lebih layak atau yang menyenangkan gitu ya. Kemudian si cewek menjawab, "That's a great idea." Itu ide yang bagus. It will make the trip a bit longer. Jadi mungkin itu membuat perjalanannya agak lebih lama, tapi setidaknya kita akan segar kembali ketika kita sampai tempat tujuan. Nah, berarti si cewek menyetujui gitu ya. Nah, kira-kira apa yang mereka akan lakukan setelah ini? Nah, berarti mereka berhenti untuk menikmati makan siang yang bagus gitu ya, yang layak seperti itu. Nah, jawabannya yang tepat adalah yang delta, teman-teman. Stop driving for the rest of the day. Berhenti nyetir untuk siang itu, untuk hari itu seperti itu. Oke, good job. Lanjut ke number 19, silakan. Number 19. This notice says that all the introductory psychology classes are closed. That can't be true. There's supposed to be 13 sections of it this semester. What does the woman mean? Oke, thumbs up. Dan saya lihat semuanya menjawab delta ya, teman-teman. Mari kita cek. Number 19. This notice says that all the introductory psychology classes are closed. That can't be true. There's supposed to be 13 sections of it this semester. What does the woman mean? Nah, itu tadi ya. Jadi si cowok dia ngasih tahu si cewek. Dia bilang, pengumuman ini mengatakan kalau semua kelas introductory psychology itu sudah habis, sudah tutup. Maksudnya udah full gitu ya. Kemudian si cewek bilang, that can't be true, nggak mungkin. There's supposed to be 13 sections of it this semester. Harusnya kan ada 13 pilihan atau section gitu ya semester ini. Masa udah full semua gitu bagi si cewek, dia kaget gitu ya. Ya berarti jawaban yang paling tepat adalah delta. Good job guys. She is surprised that all the sections are filled. Si cewek itu kaget atau terkejut karena semua sectionnya itu sudah terisi semua seperti itu. Oke, lanjut terakhir nomor 20. Silakan teman-teman. Number 20. Whoops, did any of my coffee just spill on you? Just a little, but it wasn't really hot. What does the man imply? Oke, thumbs up dan saya lihat jawaban teman-teman adalah Charlie ya. Semuanya menjawab Charlie. Oke, then so let's stay together. Kita cek bareng-bareng. Silakan. Number 20. Whoops, did any of my coffee just spill on you? Just a little, but it wasn't really hot. What does the man imply? Oke, teman-teman. Jadi si cewek dia bilang, "Ups, apakah beberapa kopiku itu menumpaimu gitu ya? Apakah kopiku ada yang menumpaimu?" Seperti itu. Kemudian si cowok bilang, "Just a little, but it wasn't really hot." Cuma sedikit kok, tapi itu nggak panas. Maksudnya nggak benar-benar panas gitu ya. Intinya si cowok nggak keberatan lah, dia memaafkan gitu ya. Nah, jawaban yang paling tepat, ya that's right, yaitu yang Charlie. He is not upset atau he is not offended gitu ya about the accident. Jadi si cowok itu nggak masalah, nggak marah tentang kejadian itu atau kecelakaan itu. Oke, that's it guys. Jadi itu tadi kita kenalan dengan listening yang bagian A ya, yaitu short conversations dan saya lihat tadi semuanya mungkin udah maksudnya gampang gitu ya, nggak terlalu sulit. Mungkin hanya perlu pembiasaan saja, teman-teman. Nah, sebentar saya unmute dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan sambil saya mau absen sedikit ya, saya foto dulu sebentar, teman-teman. Dan kalau ada pertanyaan nggak apa-apa sambil ditanyakan, silahkan.
Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, semangat terus teman-teman. I'll see you again next time. Thank you for having me today dan thank you for attending the class today. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night guys. See you next time.